Fikri, Bung Fikri, ini kan tuduhannya ngeri-ngeri sedap juga kita bacanya. Ini keterlibatan aparat dalam hal tim pemenangan Fadli Maigus, ya sampai 7.500 itu lurah juga disebutkan, bukan hanya ketua RT dan RW gitu. Ini tidak juga narasi saja, sudah siap semua nih. Kalau untuk detailnya itu biarlah jadi materi pembuktian nanti kalau memang kita dinyatakan lolos di dismisal ini Bang Nas. Karena memang data-data yang kita ajukan di pembuktian itu ada hak-hak atau hak pribadi dari orang-orang yang namanya ada gitu kan. Dan kami pun punya kewajiban moral untuk nggak langsung membukanya ke publik gitu kan. Nah, tapi kalau dari pertanyaan Bang Nas tadi secara keseluruhan, apa kaitannya dana kampanye ini dengan money politik dan lain-lain kan begitu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal tadi, jadi dana kampanye yang terbuka gitu. Ini menjadi kunci utama untuk terselenggaranya pemilu yang berjurdil gitu. Nah, jadi kita mau meminimalisir masuknya dana-dana dari bohir atau pihak-pihak yang nantinya akan memungkinkan paslon itu ada kewajiban atau hutang-hutang politik gitu. Nah, jadi di luar dari itu, kalau ada sumber-sumber dana yang seperti itu kan jadi tidak terdeteksi. Jadi tidak ada limitnya. Jadi perbuatan-perbuatan money politik ini biasanya kan dari uang-uang yang seperti itu yang tidak perlu dipertanggungjawabkan, yang tidak perlu jelas dilaporkan. Identitasnya. Dan itu masuk yang terlarang juga ya? Iya, masuk yang terlarang. Nah, kemudian kaitannya dengan ke demokrasi kita mau menjaga kalau tadi dana yang masuk itu dari pihak tidak jelas identitasnya itu ada biasanya ada kontrak politiknya kan. Nah, paslon yang terpilih yang kita tidak inginkan gitu kan, itu nanti jadi ada utang politik pada saat menjabat. Kita masuk ke pembahasan lain, artinya tidak ada kampanye lagi ini. Setidaknya ini variabel terstrukturnya yang mana, yang masif yang mana, yang sistematis itu yang mana yang menjadi tuduhan dari tim kuasa hukum Hendri Septa Hidayat. Variabel terstrukturnya ini memang barang baru ini kita sampaikan secara konkret di sini. Karena memang belum pernah ada dalil satupun di Indonesia yang menyampaikan tentang keterlibatan RT dan RW ini bagian dari variabel terstruktur gitu. Karena di Bawaslu dan KPU sendiri juga masih ada perdebatan. Kita juga tidak pungkiri apakah RT dan RW ini termasuk dari bagian pejabat atau pihak yang tidak boleh ikut dalam kontestasi pilkada gitu. Nah, jadi memang ada beberapa peraturan yang kita ajukan di dalam permohonan itu. Nah, kita kembalikan ke mahkamah nantinya. Silakan mahkamah supaya tidak ada lagi zona abu-abu ke depannya dalam setiap pilkada. Jadi Bawaslu pun jelas, KPU pun jelas, ini RT dan RW ini boleh dilibatkan tidak. Karena RT dan RW ini ujung bagi kami itu ujung tombaknya eksekutif gitu kan. Jadi dari presiden sampai lurah dia tapi kan jelas bukan aparatur pemerintah dia. Iya, bukan kecuali dia PNS PRT-nya gitu. Bukan aparatur pemerintah dalam konteks ASN, tapi dia penerima insentif dan dia ini pelaksana tugas-tugasnya lurah. Jadi memang ada tugas-tugas lurah yang dimandatkan ke RT dan RW gitu. Jadi ini memang kalau yang Pak Lurah kita baca Pak Lurah juga menurut atau narasi yang disampaikan oleh tim pemohon. Ada lurah. Ada informasi atau pengaduan yang kami tampung itu ada lurah yang ikut terlibat dalam kegiatan kampanye gitu. Nah, jadi memang dan lurah itu dari bawah ke atas. 7 kecamatan yang disebutkan oleh tim pemohon. Kalau keterlibatan lurah tidak di ke-7 kecamatannya yang bisa kita sampaikan. Jadi yang ada di dalam 7 kecamatan itu RT dan RW. Nah, ke atasnya itu nanti silakanlah dibantah oleh pihak-pihak terkait atau KPU gitu. Nah, tapi ada keterlibatan RT RW itu kita sudah lengkapi buktinya. Nah, nanti mudah-mudahan ya kita lolos dismisal gitu kan, ketemu lagi kita di Jakarta. Dan menurut pemohon RT RW itu dapat juga uang transportasi pada BIMTEK itu ya? Kalau dari informasi yang kami terima bukan cuma uang transportasi. Jadi dari informasi yang kami terima itu selain uang transportasi itu ada semacam
apa namanya ini tugas gitu, disuruh mengumpulkan 60 orang begitu kan. Satu RT 60 orang. Ya, kemudian nanti Kalau dapat ada lagi gitu. Berapa Itu yang informasi diketahui yang oleh- kami dapat. Sekitar 500.000. Satu orang. Enggak, untuk 60 Untuk orang. 60 orang. Iya. Baik, Bung Ade, silakan bantah.